Bu, kenapa kita belajar itu gitu? Kita kan dokter, kita kan calon dokter gitu ya. Kenapa dokter juga punya peran di sini gitu ya? Dalam pharmacovigilance, mungkin sebelum kita masuk nanti ke definisinya, saya ingin jelaskan dulu kenapa sih dokter gitu harus belajar pharmacovigilance, bukan apoteker gitu ya. Oke, kan itu apoteker kan urusannya dengan obat-obatan, kami kan enggak. Oh, Jangan gitu. semuanya berperan ya. Aku jelek Baik gak di sini. dokter, perawat, apoteker Aku yang itu paling semua jelek. punya peran penting dalam pharmacovigilance. Terutama ya dokter di sini itu perannya peran sentral ya, mulai dari bagaimana mendeteksinya dan nanti bagaimana bersama-sama dengan farmasis itu melaporkan adverse drug reaction. ADR itu kepanjangannya adalah adverse drug reaction atau efek samping obat ya. Tuh, jadi di sini dokter punya peran yang sangat penting ya. Nah, lalu kenapa penting kita belajar pharmacovigilance? Nah, itu karena terkait dengan keselamatan pasien. Jadi, suatu obat ya, kalian mungkin masih semester 1, saya akan pakai analogi yang sederhana gitu ya. Kalian kan pernah sakit ya, pernah minum obat. Nah, obat yang kalian beli di pasaran gitu ya, yang sudah terjual di apotek ya, ataupun yang ada di rumah sakit ya, itu belum semuanya efek sampingnya diketahui ya. Kadang minum obat A, misalnya minum CTM deh, tahu CTM obat alergi? Atau yang paling sederhana, kalau kalian pilek, kalian minum obat pilek atau obat flu, nah habis minum obat flu kalian ngantuk ya. Pernah seperti itu? Pernah. Iya. Jadi itu yang disebut dengan efek samping. Itu efek sampingnya udah diketahui karena sudah ada studi sebelumnya. Jadi ketika obat ini diciptakan ya oleh farmasis, sebelum dia sampai di pasaran, itu sudah melalui berbagai macam uji dari preklinik sampai kepada uji klinik fase 3. Ya, setelah itu dirilislah obat ini di pasaran. Namun setelah di pasaran ya, ternyata ada efek samping yang tidak tercatat tapi dialami oleh individu gitu ya, dialami oleh seorang individu gitu. Kok bisa? Karena ada variasi genetik. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus dilaporkan gitu. Jadi ada tulang tibia aja apa ini? Tulis ya karena secara sebelumnya ketika obat ini diciptakan ya, sebelum disampai ke pasien gitu, itu memang sudah dilakukan studi. Studinya itu adalah pada populasi general gitu ya. Sehingga ada mungkin individu-individu tertentu ya yang memiliki genetika yang berbeda. Nah, itu akan mengalami efek samping yang tidak tercatat pada label obat. Nah, sehingga pharmacovigilance menjadi hal yang penting. Jadi, begitu obat sampai di pasaran, sampai di apotek, di rumah sakit, sampai kepada pasien, itu bukan berarti, oh ya udah biarin aja. Enggak. Itu harus tetap dipantau. Nah, siapa yang memantau itu? Ya, tenaga kesehatan, tenaga profesional, gitu ya. Yang notabene itu adalah 1, farmasis, 2, dokter, 3, perawat, 4, tenaga medis lainnya. Ya, itu yang semua harus berkolaborasi untuk bisa mendeteksi dan mencari solusi agar si pasien ini terhindar dari dampak-dampak yang tidak diinginkan, bahkan terhindar dari yang namanya mortality atau kematian. Nah, jadi itu penting ya pharmacovigilance dan post marketing study. Setelah obat dipasarkan, belum tentu semua obat itu aman pada setiap individu. Itu kata kuncinya. Oke, sehingga tetap diperlukan studi lanjutan gitu ya, baik secara observasional atau apapun itu, nanti kita lihat di belakang ini studinya, untuk menjamin keselamatan pasien ya. Itu poin pentingnya mengapa kita harus paham tentang pharmacovigilance ya. Nah, ini definisinya, silakan kalian baca sendiri. Ini sudah disampaikan tadi, bahwasannya pharmacovigilance ini
adalah sebuah ilmu atau kegiatan gitu ya yang berhubungan dengan deteksi sampai kepada pencegahan terkait dengan reaksi yang merugikan gitu ya dalam Mau mandi penggunaan ya? obat. Sebenarnya bukan hanya obat ya, bukan hanya obat. Obat di sini ruang lingkupnya luas ya, yang konvensional, yang tradisional, yang herbal, suplemen, lalu produk-produk biologi lainnya seperti vaksin, ya, produk darah, ya, lalu alat kesehatan Aku mau yang pulang. digunakan untuk medis, ya. Eh, Kalian tahu nggak Adan be alat like, kesehatan ini dah yang kurasain yang berfungsi ketika aku di sebagai rumah kalian. medical, yang sebagai medical treatment? Tahu nggak? Minusnya lebih banyak Kalau ya. sarung tangan itu kan memang hanya untuk melindungi saja, gitu ya. Tahu nggak alat-alat kesehatan yang juga sebagai bagian dari terapi pada pasien? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kira-kira apa? Bawa nih kulkas. Stetoskop, Bu. Stetoskop itu untuk mendeteksi. Ini dia berfungsi sebagai terapi. Pokoknya sedia mie atau energen lah biar kamu ganjar lapar. Sebagai bagian dari tata laksana terapi suatu penyakit gitu. Kalau stetoskop, nebulizer. Nebulizer itu bukan termasuk dalam tata laksana ya, dia adalah alat kesehatan sebagai perantara untuk menghantarkan obat. Dia tidak berfungsi sebagai bagian dari tata laksana terapi. Bukan. Ayo, apa lagi? Selain nebulizer, selain apa tadi? Stetoskop, ada yang tahu nggak? Clue selanjutnya. Apa nih orang nih? Biasanya pada jantung sering dipakai. Stetoskop. Ayo, apa? Tahu nggak? Pada bedah jantung nih biasanya paling sering dipakai. Alat kesehatan, tapi dia berfungsi sebagai berperan dalam tata laksana terapi Tuh nih ceduk. untuk menunjang Ceduk. terapi. Itu tuh apa namanya? Ring, Bu. Ring, ya. Ring. Nah, itu kan salah satu yang digunakan untuk untuk tata laksana pada pasien jantung. Nah, ring itu kan akan dimasukkan ke dalam tubuh, ya kan? Nah, itu akan memberikan dampak, ya. Makanya harus dipastikan bahwasannya si pasien ini bisa menerima ring tersebut gitu ya, dan tidak ada reaksi alergi setelah pemasangan ring atau reaksi lain yang merugikan. Nah, itu adalah bagian dari pharmacovigilance untuk alat kesehatan ya. Yang lainnya lagi selain ring, tahu nggak? Sebentar, ini ada intermezzo. Kateter ya, kateter, baik kateter yang biasa untuk jantung ataupun kateter yang digunakan untuk saluran kemih ya, itu juga merupakan bagian dari pharmacovigilance dan masih banyak contoh lainnya ya. Nah, ini secara ringkas kalau kalian lihat sudah saya bold di sini, sudah saya tebalkan mulai dari deteksi, terus menilai apakah benar itu adalah kejadian yang tidak dikehendaki akibat obat, terus kita memahami bagaimana cara penanganannya, dan kita merancang tindakan pencegahan selanjutnya sehingga nanti ketika suatu saat ada pasien lain ya yang harus menggunakan obat atau yang serupa gitu, kita sudah punya SOP atau punya prosedur pencegahan ya sebelum obat atau alkes tersebut digunakan gitu ya. Nah, ini tujuannya ya, nanti silakan kalian baca sendiri. Pada intinya tujuan dari pharmacovigilance itu adalah memberikan perlindungan kepada pasien dan kesehatan masyarakat. Dengan kata lain adalah menjamin patient safety, terutama dalam medication safety. Ya, jadi nanti ini ada macam-macam nih poinnya, tapi semuanya ini adalah tujuannya memberikan perlindungan kepada pasien dan kesehatan masyarakat atau patient safety. Nah, ini ruang lingkupnya tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya obat saja, ya, ada produk biologi, ya,
obat herbal, obat tradisional, suplemen, dan alat kesehatan. Tadi kita sudah lihat contohnya alat kesehatan. Kalau produk darah, udah tahu kan ya, kalau yang pasien butuh transfusi darah, butuh leukosit, terus butuh trombosit, nah itu termasuk produk biologi. Ya. Oke. Nah, apa saja permasalahan yang sering timbul terkait dengan pharmacovigilance? Nah, ini kalian bisa lihat ada obat substandar atau obat substandar dan obat palsu. Apa itu obat substandar? Jadi obat yang dirilis yang tidak sesuai dengan standarisasi, tidak memenuhi persyaratan atau tidak terstandarisasi gitu ya. Ini biasanya sih banyak pada obat-obat herbal gitu ya. Mungkin kalau dokter aturannya tidak boleh meresepkan obat herbal kecuali yang sudah punya label fitofarmaka gitu ya. Kalau dia masih obat herbal terstandar, lalu dia masih jamu, itu kan tidak boleh diresepkan dan tidak boleh tertulis dalam resep gitu ya. Namun kadangkala dalam praktek kedokteran ataupun praktek kefarmasian, kita itu selalu saja bertemu dengan pasien yang menganut beberapa budaya tertentu, ya, budaya pengobatan khususnya. Nah, pengobatan saat ini itu sudah bergeser ke arah PCC atau Patient Centered Care. Jadi di mana tugas kita itu adalah memberi informasi. Kalau tugas dokter kan mendiagnosa ya, setelah mendiagnosa, dokter akan memberikan informasi tentang penyakit dan bagaimana rencana pengobatan kepada pasien gitu. Namun yang kalian pelajari semua di buku itu nanti ketika kalian praktekkan tidak akan semulus itu jalannya, apalagi terbentur dengan budaya ya, budaya pengobatan. Pasiennya pasti akan, dok, kalau misalnya nih pasien cancer ya, pasien cancer, ibu harus mengikuti rangkaian kemoterapi gitu ya. Oh, enggak deh dok, saya nggak berani gitu. Saya mau pakai obat herbal saja. Kata orang, obat herbal X ini mampu mengatasi cancer. Misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, apalagi dia sampai merujuk kepada suatu produk obat yang ternyata itu substandar, gitu ya, atau tidak terstandarisasi, nah itu akan menyebabkan kondisi pasien akan menjadi semakin buruk, ya. Nah, disitulah peran kita sebagai tenaga kesehatan profesional untuk memberikan edukasi kepada pasien. Lalu obat-obat palsu, nah ini banyak ya. Ini mungkin bukan bagian dari ini sama juga sih, dokter juga ambil peran ya walaupun kecil gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di komunitas ya atau dokter-dokter yang didatangi oleh medical representative, yaitu harus hati-hati ya. Jangan sampai obat yang ditawarkan itu ternyata obat palsu. Ya, itu ada aturannya. Oke, jadi semua harus punya faktur resmi, lalu habis itu harus terregistrasi di BPOM ya. Jadi jangan sembarangan karena kita nggak tahu efek apa yang mungkin timbul setelah pemberian obat palsu tersebut. Lalu kesalahan pengobatan, medication error. Ya, medication error ini banyak sekali terjadi, bukan hanya kekeliruan pada saat penulisan resep, bahkan sampai penyediaan obatnya pun itu termasuk dalam medication error. Nah, langkah pertama ketika pasien sakit gitu ya, ini masih di Indonesia ya, ini alurnya adalah alur Indonesia. Jadi langkah pertama ketika pasien sakit itu adalah dokter memeriksa dulu untuk menegakkan diagnosis. Setelah itu dokter akan meresepkan obat, gitu ya. Meresepkan obat, resep ditulis. Nah, di Indonesia beberapa masih menggunakan resep manual, ya. Tapi ada rumah sakit yang sudah menerapkan. Tunggu sebentar ya, sebentar saya mute dulu sebentar, ada interupsi. Anaknya tuh. Sorry, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau di Indonesia itu kan dokter memeriksa, mendiagnosis pasiennya, lalu menuliskan resep. Nah, dalam penulisan resep itu sudah mulai bisa terjadi error gitu ya.
mulai dari penulisan resep. Satu, pertama, obatnya ternyata tidak sesuai dengan penyakitnya. Yang kedua, tulisan dokternya tidak terbaca, apalagi kalau tulis manual. Nah, terus belum lagi aturan pakainya yang keliru, lalu bentuk sediaannya yang tidak sesuai, misalnya pasiennya anak-anak, dia malah dapatnya tablet yang kayak gitu. Nah, itu kan tidak sesuai ya, itu termasuk error gitu ya. Lalu langkah selanjutnya setelah ditulis resepnya, ditebus nih obatnya ya, di farmasis tebusnya. Nanti farmasis itu ada error lagi ya, bisa jadi kesalahan pengambilan obat, terus kesalahan peracikan, itu masih banyak sekali peluang-peluang untuk terjadinya kesalahan pengobatan. Nah, ini bagian dari pharmacovigilance juga. Karena apa? Kalau terjadi error, ya, kalau terjadi kesalahan, misalnya kesalahan penulisan resep gitu, obat misalnya pasiennya harus mendapatkan antibiotik gitu ya. Dokter menuliskan amoksisilin, ternyata pasiennya punya alergi. Setelah minum amoksisilin terjadilah reaksi alergi. Nah, itu sudah kesalahan ya dalam penulisan resep ya. Nah, jadi itu bagian dari pharmacovigilance. Nah, itulah yang harus kita cegah gitu agar itu tidak terjadi baik di dokter maupun di apotekernya dan di bagian perawatnya yang bertugas untuk memberikan obat sehari-hari kepada pasien. Itu harus dicegah ya, jangan sampai terjadi. Itu masih sistem di Indonesia. Kalau di luar negeri sistemnya sudah lebih ringkas ya. Dokter itu Tapi kadang-kadang pasien juga nanti, ada yang nggak tahu dia kombinasi alergi. terapinya itu sudah dari clinical farmasinya. Jadi kalau di luar negeri itu farmasinya sudah punya spesialisasinya masing-masing. Ya, sudah punya spesialisasi masing-masing. Jadi misalnya farmasi klinik yang subspesialisnya adalah di bagian penyakit dalam. Nah, itu sudah seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada subspesialisnya. Saya sendiri itu memang farmasi klinis. Saya adalah spesialisnya farmasi rumah sakit gitu ya. Makanya gelar saya di belakang itu Famklin gitu. Kalau kalian lihat, nah itu memang spesialis rumah sakit, farmasi rumah sakit yang bekerjanya bersama dokter gitu. Kita visitasi gitu ya, visite pasien gitu ya, kita visite pasien, lalu dokter bilang, oh ini kondisinya seperti ini, lalu rekomendasinya gimana, obatnya ini nggak ngerespon loh, nah kamilah yang akan memberikan rekomendasi itu, kami diskusikan bersama dokter, perawat, dan tim medis lainnya ya, untuk memutuskan pengobatan pasien. Jadi harusnya seperti itu. Tidak perlu dokter menulis resepnya dulu, baru kita evaluasi, itu wasting time, habis waktunya. Tapi apa boleh buat, Indonesia masih seperti itu. Tapi kalau di luar, ya itu sudah tidak seperti itu lagi. Jadi waktunya jauh lebih hemat dan error semakin kecil gitu ya. Tidak semua rumah sakit menerapkan itu di Indonesia. Lalu kurangnya khasiat obat, lack of efficacy, ini juga bagian dari pharmacovigilance. Jadi bukan hanya side effect, tapi juga keterbatasan dari khasiat obat. Nah, ini harus ditelusuri. Kenapa? Apakah pasiennya yang bermasalah, gitu ya? Misalnya kepatuhan, pasiennya yang tidak sesuai minum obat tidak sesuai anjuran, ataukah memang secara anatomi fisiologinya pasiennya bermasalah, ya? Ada kondisi patologis lainnya, atau memang ada kelainan genetika, ataukah ada genetika itu mempengaruhi enzim ya. Nah, atau adakah enzim yang mungkin komposisinya jauh lebih besar gitu ya di dalam tubuhnya, sehingga si obat ini menjadi tidak aktif. Nah, itu harus ditelusuri gitu ya. Lalu penggunaan obat dengan indikasi yang tidak disetujui sehingga keracunan akut dan kronis itu banyak, namun dasar ilmiahnya tidak kuat gitu ya. Jadi ini harus dilaporkan. Nah, ini biasanya
yang untuk kasus-kasus seperti ini Aku ada banyak ketiga. terjadi pada pasien anak ya. Jadi pasien anak itu kadang-kadang obatnya adalah off label. Jadi misalnya nih pasien anak itu kan off label itu definisinya bukan hanya untuk kegunaannya tapi juga apabila bentuknya dirubah itu termasuk off label juga. Jadi anak-anak misalnya dia harus minum suatu obat di mana obat ini tidak tersedia dalam bentuk sirup gitu ya. Nah, sehingga ditulislah resep untuk dirubah menjadi serbuk. Nah, itu bisa berdampak yang cukup signifikan terutama obat-obat yang disalut. Ya, obat-obat yang di coating yang punya lapisan. Nah, itu kan dia dilapisi atau di coating tersebut atau disalut itu dengan tujuan tertentu. Dia tidak boleh digerus. Kadangkala dalam prakteknya itu masih ada aja resep anak yang harus memecah si tablet yang disalut tadi dan kemudian digerus. Nah, itu dampaknya cukup signifikan ya. Nah, itu yang harus dihindari sehingga SOP-nya yang muncul saat ini adalah kalau pasien anak butuh suatu sediaan obat yang tidak tersedia untuk anak-anak gitu ya, sehingga harus menggunakan yang tablet, kita tidak boleh menggunakan tablet yang tersalut atau tablet yang tercoating. Kita harus mencari alternatifnya gitu ya. Karena dia disalut di coating itu punya tujuan, di kapsul pun dia punya tujuan gitu ya. Lalu kematian, angka kematian atau mortality ya ini sudah pasti ya. Ada beberapa obat kemarin kalau kalian masih ingat yang paracetamol yang tercemar itu yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal pada anak sehingga banyak peningkatan angka kematian. Nah, itu juga termasuk bagian dari pharmacovigilance. Penyalahgunaan obat dan sebenarnya satu lagi adalah reaksi putus obat ya. Penyalahgunaan obat ini seperti golongan narkotika psikotropika ya, banyak yang menyalahgunakan terutama para pengguna gitu ya, pengguna narkotika psikotropika itu juga bagian dari pharmacovigilance, atau orang dengan gangguan kejiwaan yang sebenarnya sudah mampu diatasi dengan antidepresan gitu ya atau antipsikotik, namun dia sudah masuk dalam fase istilah sederhananya itu kecanduan gitu. Nah, itu juga bagian dari penyalahgunaan obat. Jadi kalau kalian tahu, obat-obat kejiwaan itu sebagian besar adalah narkotika psikotropik. Nah, sehingga kalau tidak digunakan dalam dosis yang tepat, nah itu pasiennya akan mengalami gejala putus obat. Nah, itu juga bagian dari pharmacovigilance, dan gejala putus obat itu tidak enak sama seperti orang sakau. Jadi dia sudah kecanduan gitu ya, sudah ketergantungan gitu. Jadi dia akan menggunakan dosis itu lagi bahkan lebih besar, bahkan tidak terkontrol ya. Nah, itu penyalahgunaan obat. Lalu selanjutnya interaksi dengan obat lain dan makanan. Nah, ini paling sering terjadi. Sebenarnya ini bisa dicegah ya ketika dokter dan farmasis ya khususnya gitu ya, pada saat ingin merekomendasikan obat sudah tahu karakteristik dari setiap obat yang akan diresepkan. Kalau ada interaksi maka harus ada jeda pemakaian atau kita harus memilih alternatif lain, obat lain yang tidak berinteraksi dengan obat lainnya itu. Dan sekarang udah banyak aplikasi ya untuk mengecek interaksi obat gitu ya, termasuk saya sendiri sedang mengembangkan aplikasi yang memuat informasi obat yang sangat gampang digunakan di Indonesia, terutama oleh mahasiswa ya. Mahasiswa kita tuh biasanya udah takut duluan kalau pakai bahasa Inggris gitu. Jadi aplikasi yang ada saat ini itu memang berbahasa Inggris semuanya, sehingga saya dan beberapa tim di Fakultas Farmasi itu menciptakan sebuah aplikasi, udah jadi ya, tinggal di database-nya diperkuat lagi untuk menyediakan informasi obat yang bisa digunakan pada saat praktek klinik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah interaksi obat dengan makanan. Obat dengan makanan ini sesuatu yang
sepele ya, dianggap sepele gitu, padahal dampaknya cukup besar. Obatnya bisa menjadi tidak aktif atau bisa terjadi efek samping ya. Misalnya ada yang minum obat dengan susu ya. Dampaknya apa? Obatnya tidak efektif karena susu itu adalah protein. Nah, kalau obat berkaitan dengan protein, maka efektivitasnya akan menurun ya. Hanya obat bebas yang bisa mencapai target terapinya ya. Lalu ada juga yang minum obat dengan makan makanan tertentu yang menyebabkan kadar obat di dalam darah menjadi meningkat sehingga sampai kepada kadar toksik. Nah, itu juga berbahaya. Jadi, satu lagi di sini yang ambil peran gizi ya. Teman-teman di gizi, ya para ahli gizi itu ketika mereka menyiapkan makanan untuk pasien, mereka sudah tahu apa yang obat apa yang diterima pasien sehingga tidak boleh menggunakan makanan tertentu, terus habis itu pasiennya punya alergi atau tidak. Nah, itu bagiannya gizi. Jadi semuanya bersinergi satu sama lain agar pasien ini mendapatkan terapi yang efektif dengan meminimalkan efek sampingnya. Nah, itu adalah pharmacovigilance ya, dan ini adalah beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh tim pharmacovigilance terutama di rumah sakit. Oke. Sore deh, kampusnya buka Sabtu. Nah, ini sistem pharmacovigilance yang ada di Indonesia. Kalau di dunia itu semua pelaporannya menuju kepada WHO. Bagaimana bisa sampai di WHO? Itu nanti akan melalui Badan POM gitu ya. Kita punya Badan POM. Nah, bagaimana Badan POM ini tahu bahwa suatu obat itu bermasalah gitu? Apakah benar obat itu yang menimbulkan masalah? Apakah benar efek samping tersebut karena obat A atau obat B atau obat C? Nah, itu adalah tugasnya BPOM ya. Nah, namun agar BPOM bisa menjalankan tugasnya ya, tim ahlinya ini bisa melakukan analisis, maka dia butuh laporan. Laporan dari mana? Baik dari pasien sendiri, dari tenaga profesional ya. Tenaga profesional di sini adalah dokter, apoteker ya, tenaga kesehatan lainnya, perawat ya, itu bisa melaporkan. Boleh laporkan langsung? Boleh. Ya, ada form MESO namanya. Jadi nanti bisa lakukan pelaporan langsung ke Badan BPOM, nanti laporkan obat mana yang dicurigai dan apa saja efek sampingnya. Itu akan dianalisis oleh tim ahlinya BPOM nanti ya. Lalu selanjutnya industri farmasi. Boleh melakukan pharmacovigilance? Oh, sangat boleh karena mereka yang mengeluarkan obat ya. Mereka ngerilis obat ke pasaran itu tidak boleh. Ya udah rilis aja. Yang penting gue dapat omset, nggak boleh. Mereka tetap harus jalan untuk mengamati apakah setelah di pasaran, setelah digunakan pasien obat ini aman atau tidak. Ya, dan mereka juga berhak untuk melaporkan ini ke BPOM. Jadi ini adalah prosesnya kalau di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah terminologi umum. Tadi Bu Arimbi sudah ngomong tentang efek samping gitu ya. Namun, dalam pharmacovigilance selain efek samping, ada terminologi lainnya. Ada yang disebut dengan AE atau adverse event. Adverse event atau bahasa Indonesianya adalah kejadian tidak diinginkan. Nah, kata kuncinya yaitu suatu kejadian yang belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Tidak dapat diprediksi kejadiannya. Iya, dia minum obat, kemudian dia muncul kejadian yang tidak diinginkan. Bisa jadi bukan karena obatnya, tapi karena interaksi dengan makanan, ya, atau karena si tubuh pasien tadi yang bermasalah dalam susunan genetiknya. Jadi banyak penyebabnya, ya. Jadi sumber utamanya bukan obatnya. Sebenarnya obatnya tidak bermasalah gitu ya, tapi karena adanya interaksi ataupun adanya perbedaan genetika pada suatu individu sehingga muncullah kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kalau efek samping, apa itu efek samping? Efek samping atau adverse drug reaction yang dari tadi disebutkan itu adalah suatu respon terhadap obat ya yang tidak diinginkan yang terjadi pada dosis umumnya. Oke.
dan dapat diprediksi. Jadi kalau efek samping itu adalah kalian minum obat flu, ya efek sampingnya adalah ngantuk. Itu pada dosis yang wajar, ya dosis yang sesuai dan dapat diprediksi, itu efek samping, ya. Nah, lalu reaksi obat yang tidak diharapkan, yang tidak diduga. Nah, ini biasanya terjadi pada obat-obat yang masih diselidiki namun ya sudah disetujui atau diizinkan untuk diedarkan. Contoh yang paling sederhana adalah vaksin COVID-19 ya. Karena adanya pandemi COVID-19, jadi ada suatu apa istilahnya ya, izin khusus untuk penggunaan vaksin tersebut walaupun belum selesai diteliti, gitu ya. Nah, itulah yang dipantau secara berkala saat ini oleh Badan Dunia dan BPOM, termasuk saya, ya. Jadi di kayak Sinovac ya, kalau tidak salah ingat saya, Sinovac, ya kalau tidak salah ingat ya, Sinovac itu kan dipakai kan. Nah, setelah pemakaian ternyata dia menyebabkan trombus. Itu trombus menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Akibatnya apa? Stroke yang terjadi pada pasien. Nah, dalam penelitiannya tidak ada tuh disebutkan Sinovac punya dampak seperti itu. Namun setelah dipakai, terjadilah reaksi obat yang tidak diharapkan, yang tidak pernah diduga sebelumnya dalam penelitian yang sudah dijalankan. Nah, jadi sampai sekarang itu masih berjalan ya untuk vaksin COVID-19, karena dia belum sampai pada uji klinis fase 3 ya, karena kondisi darurat makanya dia diedarkan. Sebenarnya kalau saya bilang ya kita seperti kelinci percobaannya gitu ya, menerima vaksin yang keamanannya masih belum diteliti sepenuhnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada contoh lain, obat TB ya, obat tuberkulosis. Kalau yang kita tahu obat tuberkulosis, mungkin kalian masih semester 1 ya, masih sangat awam sekali. Jadi Bu Aribi ceritakan saja bahwa obat tuberkulosis yang menurut pedoman tata laksana standar ya, itu ada HRZE ya, isoniazid, rifampicin, ethambutol, sama satu lagi HRZ, isoniazid ya, rifampicin, isoniazid, ethambutol gitu ya. Nah, HRZE. Jadi ada 4 obat itu yang harus diberikan ke pasien TB. Namun ada yang sudah resisten. Bakterinya, si bakteri TB ini sudah resisten terhadap 2 dari obat ini sehingga masuk dalam kondisi MDR, multi drug resistant. Jadi resistennya udah lebih dari 2 obat. Ya, lebih dari sama dengan 2 obat. Nah, terus untuk membunuh bakteri yang MDR ini, bakteri TB ini yang sudah multi resisten ini, itu harus digunakan obat baru. Nah, sekarang itu sedang diteliti. Ya, ada yang sudah fase 3, ada yang sudah mau masuk ke fase 4. Ya. Namun di India ya, contoh obatnya itu tunggu dulu. Kok Bu Aribi lupa nama obatnya ya. Ya, adalah obatnya namanya tunggu sebentar, kok Bu Aribi lupa, Bu Aribi yang neliti, kok Bu Aribi yang lupa ya namanya. Nah, obat TB ini masih dalam proses penelitian kan ya, baru sampai, ada yang baru sampai fase 3, ada yang sudah hampir masuk ke fase 4 gitu ya. Nah, namun kondisi MDR TB itu meledak di India pertama kali ya, sehingga mau tidak mau obat ini harus dirilis ya. Jadi si obat-obat tadi yang beberapanya itu yang masih bedaquiline namanya, si bedaquiline yang awalnya masih diteliti ini itu harus dirilis untuk menolong kondisi di India. Nah, itu belum selesai itu penelitiannya. Namun sejauh ini ketika
bedaquiline ini dirilis ya, terus tetap diamati di surveillance gitu ya, tidak ada efek samping yang sampai meningkatkan angka kematian, justru efektivitasnya yang lebih tinggi. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa obat yang memang dirilis segera gitu karena kondisi pandemi atau wabah yang belum selesai diteliti. Jadi banyak ya kondisinya seperti itu. Nanti kalian kalau udah benar-benar di lapangan kalian akan tahu tuh ya obat-obat, karena obat-obat baru yang belum selesai penelitian tapi harus sudah dirilis. Nah itu hati-hati, itu bisa terjadi unexpected adverse drug reaction ya. Oh ya. Ntar kayak aku mau dengar, ya ntar aku telepon maminya. Nah ini selanjutnya adalah klasifikasi adverse drug reaction. Itu ada tipe A sampai tipe F. Ya, tipe A artinya augmented, terkait dosis dapat diprediksi. Misalnya, ya tadi kalian minum CTM, kalian ngantuk, pakai insulin ya hipoglikemia gitu ya. Pada dosis yang tepat, tapi terjadi efek samping. Itu namanya tipe A atau augmented. Lalu tipe B, biser, ya, ini tidak terkait dosis dan tidak dapat diprediksi, misalnya reaksi alergi. Nah, ini banyak terjadi bukan pada pasien sebenarnya, tapi kepada tenaga kesehatan, ya. Jadi misalnya kalian ternyata punya alergi terhadap penisilin, ya. Nah, terus kalian bertugas tuh di lapangan, ya, kalian harus memberikan injeksi si golongan beta-laktam ini, terhiruplah serbuknya, gitu ya. Injeksinya biasanya dalam bentuk serbuk, lalu nanti diencerkan, ya, diencerkan pakai dilarutkan dalam aquades, gitu ya. Nah, dalam proses itu terhiruplah, dalam proses rekonstruksinya itu terhiruplah tuh si debu-debunya. Kalau di farmasis menggerus, biasanya menggerus antibiotik yang mengandung beta-laktam tersebut. Tidak tahu punya alergi, terhirup sedikit saja itu bisa syok, bisa pingsan, bisa sesak nafas. Itu karena reaksi alergi yang parah. Tipe B, biser, ini tidak dapat diprediksi, bahkan dosis kecil pun dia bisa menyebabkan reaksi alergi. Ini hati-hati, biasanya biser ini bersifat mematikan atau mengancam jiwa. Ya, harus segera ditangani, tidak bisa ditata laksana di rumah, harus dibawa ke UGD, ya. Tipe C, kronik, akibat penggunaan jangka panjang, ya, jadi penggunaan jangka panjang, lalu setelah dipakai dalam waktu yang panjang, barulah dia muncul efek sampingnya, gitu ya. Ini biasanya obat-obat kemo di siklus pertama tidak terjadi gitu ya, tapi setelah beberapa siklus mulai rambutnya rontok ya. Nah itu contohnya dari tipe C. Yang tipe D yang delay muncul setelah waktu lama. Nah ini juga hampir mirip ya, delay sama kronik. Kalau yang kronik itu pemakaian obatnya yang jangka panjang. Kalau ini dia dipakai namun tidak langsung muncul gitu ya. Dia delay dulu, udah pakai dosis pertama aman, dosis kedua aman gitu ya. Nanti suatu saat sakit lagi, pakai lagi obatnya, terus barulah terdeteksi. Ternyata obat tersebut bisa menyebabkan kanker, misalnya seperti itu ya. Jadi ini munculnya lama gitu ya, bukan penggunaannya yang lama, bukan penggunaan obatnya yang lama. Kalau C, penggunaan obatnya lama, lalu muncullah si efek samping tersebut. Kalau delay, dia pakai mungkin dosis pertama, kedua, aman. Habis itu sembuh, pakai lagi nanti selanjutnya sakit, pakai lagi, barulah dia muncul efek sampingnya. Nah itu yang disebut dengan delay ya. Lalu tipe E, end of use, akibat penghentian obat. Ini paling gampang yang bisa diceritakan itu adalah ketika menggunakan obat-obat antipsikotik yang tadi adalah narkotika atau psikotropik. Nah itu kalau diputus langsung pasiennya akan sakau. Ya, jadi ketika pasiennya sudah mengalami perbaikan kondisi, dosisnya itu harus tapering off, diturunkan secara perlahan-lahan agar tidak terjadi gejala putus obat. Ya, gejala putus obat itu yang termasuk dengan tipe E atau penggunaan dari kortikosteroid ya. Tahu kortikosteroid? Pasti belum tahu. Kalau kalian sakit tenggorokan biasanya minum metil kan? Minum Dexa kan? Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh dipakai sembarangan maksudnya. Ya, dia harus
ketika awal minum sehari 3 kali, nanti harus diturunkan menjadi sehari 2 kali. Setelah itu baru diturunkan sehari sekali. Ya, jadi ada aturan pakainya, ada tapering off-nya gitu ya. Lalu tipe F atau failure ini adalah kegagalan terapi, ya ini paling gampang ya, obat KB. Ya, yang paling gampang adalah obat KB. Pasiennya pakai kontrasepsi, pakai obat kontrasepsi tapi kok kebobolan gitu ya. Nah, ini banyak faktor. Ya, ternyata selain pakai kontrasepsi, pasien ya minum antibiotik. Antibiotik itu menurunkan si kadar dari obat KB tersebut sehingga dia tidak efektif. Maka yang terjadi adalah kehamilan. Itu gagal terapi, maksudnya mencegah kehamilan, maka tapi yang terjadi adalah pasiennya hamil. Itu tipe F ya, biasanya karena interaksi obat dengan obat atau obat dengan makanan ya. Selanjutnya, nah ini metode-metode yang dapat digunakan dalam pharmacovigilance. Yang pertama ada spontaneous reporting system atau pelaporan sukarela yang tadi yang sudah sempat kita lihat ya. Jadi siapapun bisa melaporkan gitu. Yang kedua bisa melakukan surveillance ya. Ini biasanya dilakukan oleh industri atau tim di rumah sakit ya. Kita bisa melakukan surveillance gitu. Post marketing study, nah ini juga bisa dilakukan oleh industri. Nah ini yang akan kita bahas nanti atau disebut dengan uji klinik fase 4 ya. Ini biasa dilakukan oleh industri yang bekerja sama dengan para farmasis, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya baik di komunitas maupun di rumah sakit ya. Lalu signal detection ya. Ini identifikasi sinyal keamanan baru dari data EDR. Jadi si industri itu kan tetap melakukan penelitian, terus dia udah dalam prosesnya dia mencurigai ini adanya masalah terkait obat tersebut. Nah itu dia mulai melakukan signal detection, dia mencoba mengidentifikasi gitu ya terhadap data-data yang sudah dia kumpulkan ya. Ini adalah metode pharmacovigilance. Yang mana biasa dipakai, semuanya dipakai ya. Tuh. Kalau Badan POM itu dia akan pakai pelaporan sukarela, ya dia juga akan melakukan surveillance dan dia juga akan bertanya pada industri mana post marketing study Anda gitu ya. Itu akan dirangkum, dianalisis sehingga bisa memastikan apakah benar si obat yang bermasalah ataukah pasiennya yang bermasalah ataukah ada error lainnya gitu ya. Dan dasar laporan tersebut akan diteruskan ke Badan Dunia ya. Ini prosesnya pharmacovigilance. Nah ini tidak dilakukan oleh farmasis ya, ini oleh tim ya. Biasanya juga akan melibatkan pihak eksternal yaitu Badan POM. Apabila ada suatu laporan gitu, itu mulai ada signal detection ya, ada laporan kasus yang disebut dengan signal detection. Habis itu dilakukan evaluasi dan investigasi. Nah di sini itu memerlukan tim dokter dan juga farmasis. Habis itu setelah pasti ternyata benar karena obat tersebut, kita harus taking action. Apa yang mau dilakukan? Habis itu perencanaannya itu harus dikomunikasikan ke publik ya, untuk dilaksanakan dan diukur efektivitas penanganan resikonya. Habis itu dilihat apa terjadi krisis lagi setelah penggunaan obat, setelah solusi diberikan ya. Jadi alur ini, siklus ini bolak-balik terus gitu ya. Jadi ada sinyal, segera evaluasi. Nah evaluasi inilah yang membutuhkan tim dokter. Kenapa? Karena ada penilaian klinis. Di sini tim dokter yang paham melakukan penilaian klinis ya. Lalu tim farmasis itu bisa melakukan analisis melalui algoritma ya, menghitung probabilitas dan analisis statistik gitu ya. Namun yang biasanya sebelum sampai ke analisis statistik itu kita akan mengeluarkan algoritma menilai efek samping. Itu bisa pakai yang WHO punya, pakai Naranjo ataupun pakai kriteria Hill. Dan nanti akan didukung oleh penilaian klinis dari tim dokter gitu ya. Nah ini contohnya, salah satu contohnya punya WHO ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita harus jawab gitu untuk kita simpulkan
Apakah iya benar Karena dia tuh cuma bikin lembaga gara-gara aja. si Iya, obat cuma ada tersebut? yang keluar. Ya ini Ada contohnya yang punya keluar. WHO. Cuma karena Kalau di kurang Indonesia ini, biasanya guys. pakai yang naranjo Jadi ya. ketemu. Ai. Nah, Weh, bukan reunian anjir. Tapi kan ada mantanmu enggak? ini adalah kendala dalam evaluasi dan Itu tuh karena kemarin investigasi. Februari, makanya Ya, ini Jadi bukan telepon. hanya kami yang apoteker yang punya kendala, tapi juga tim dokter yang akan menghadapi ini. Sulit untuk menilai penyebabnya. Benar nggak sih? Itu pasiennya sebelumnya makan apa? Kadang pasien tuh nggak jujur Deh, gitu boleh ya. minta tolong nggak cabut Kenapa sih bentar? obat ini harusnya nggak bermasalah, tapi kok pasien ini bermasalah gitu ya? Bukan. Apakah dia Tapi kok makan ada sesuatu gitu ya? Kalau ditanya sama dokternya nanya, Bu, tadi makan apa? Enggak, makanannya biasa aja. Nah, ini baru. itu kan menjadi susah ya untuk melihat kausalitas atau penyebab gitu ya. Terus informasi tidak lengkap ya tadi, sama ceritanya. Pasiennya lupa gitu ya. Pasiennya lupa, keluarganya lupa, terus catatan perawat juga tidak lengkap. Nah, makanya harus kita tahu beban kerja teman-teman dokter, perawat, dan apoteker, terutama perawat ya, itu sangat tinggi. Kadang informasi pasti tidak lengkap. Nah, apa ya? Sistem yang harus dibenahi kalau menurut saya. Sistem kesehatan kita yang harus dibenahi gitu ya. Sumber daya kita hebat, sumber daya manusia kita hebat. Tapi overload pekerjaan itu membuat catatan pengobatan menjadi tidak lengkap. Keluhan kadang ada beberapa tidak tercatat dengan baik. Jadi sistem yang harus kita rubah gitu ya. Bukan manusianya, tapi sistemnya yang harus dirubah. Oke. Lalu ada polifarmasi, pasiennya minum obat lebih dari satu. Bingung nih, ini benar nggak pasiennya TB plus HIV/AIDS plus pneumonia? Wah, bertiga tuh infeksinya, obatnya banyak pula. Ini muntahnya karena obat TB-nya apa karena obat HIV-nya? Itu bingung tuh. Itu harus benar-benar harus benar-benar taktis ya dalam melakukan evaluasi dan investigasinya. Dan itu tantangan besar di lapangan. Terus adanya variabilitas respon klinik. Ini yang tadi terkait genetika. Ya, antara satu orang Jawa, orang Bali, orang Cina, orang mana itu tidak sama responnya. Itu bingung, kadang kita menentukan ini benar nggak sih efek samping, kok di pasien A aman, di pasien B tidak aman, terus pasien C aman, pasien D tidak aman gitu ya. Jadi itu variabilitas. Jadi ini harus kuat statistiknya ya. Biasanya tim pharmacovigilance itu terdiri dari tenaga profesional dan biasanya salah satu dari antara mereka itu adalah ahli statistik. Oke. Lalu kejadian tidak dikendaki menyerupai perjalanan penyakit utama. Nah ini bingung, obatnya tidak berfungsi ya. Obatnya yang menyebabkan efek samping atau penyakitnya yang semakin parah. Ini benar-benar butuh bantuan teman-teman dokter untuk menilainya gitu ya. Terus ada yang penyakit kambuhan. Nah, misalnya minum obat A, terus ini lagi musim hujan, terus pasiennya harus minum obat A gitu. Pasiennya punya asma yang setiap musim hujan ke musim dingin menjadi kambuh. Dan obat A itu juga punya efek sesak nafas. Nah itu bingung, obatnya bermasalah atau memang pasien ini sedang kumat gitu kan, sedang kambuh gitu kan ya. Nah itu benar-benar jadi tantangan. Penilaian klinis dari sudut pandang yang berbeda. Nah ini masalahnya, dokter A bilang, oh iya ini benar side effect, dokter B bilang, oh enggak, saya melihat ini bukan. Nah ini kan karena penilaian bukan satu dokter ya, kalau namanya tim itu pasti ada beberapa tenaga ahli yang dipakai. Nah itu ada perbedaan pendapat di situ, sehingga ya memang biasanya kita akan mengumpulkan bukti dan kita akan menghitung menggunakan instrumen gitu ya, salah satunya tadi adalah naranjo. Oke. Nah, itu terkait pharmacovigilance. Lalu yang terakhir sih, ini kita masuk ke post marketing study ya. Ini bagian dari pharmacovigilance ya. Post marketing study ini adalah uji klinik fase 4 yang berguna untuk menilai atau mengevaluasi keamanan jangka panjang gitu ya, efektivitas, efek samping, dan interaksi serta pola penggunaan obat setelah obat itu ada di pasaran gitu ya. Post marketing study itu merupakan bagian dari pharmacovigilance. Mengapa penting? Ya, karena uji klinik sebelumnya memiliki keterbatasan jumlah subjek ya. Terus
Terus uji klinik itu tidak selalu mewakili pasien yang real gitu ya. Nanti setelah dipasarkan, wah ternyata beda-beda tuh kondisi pasiennya. Nah, itu tetap harus ada namanya uji klinik fase 4. Ya. Efek samping yang jarang baru terlihat setelah penggunaan luas, terus memantau obat jangkit fase 4 atau post marketing study. Ya. Nah, bagaimana metodologi yang bisa digunakan? Ya bisa pakai studi observasional. Kalian dengar aja dulu sekarang ya. Nanti kalian akan dapat ini di metodologi penelitian, apa itu studi cohort, apa studi case control, apa itu cross sectional atau potong lintang. Ya, jadi post marketing study itu bisa dilakukan hanya dengan observasi atau mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang dialami atau diduga sebagai adverse drug reaction, ya. Atau bisa juga dari pengumpulan data secara sistematis pada pasien dengan kondisi tertentu. Bisa juga pakai clinical trial atau uji klinik tambahan, ya, uji klinik fase 4 kita sebut ya. Untuk populasi khusus itu boleh, tapi yang nomor 3 ini sangat susah untuk dapat izin etiknya. Jadi harus benar-benar dibuat lebih mudah melakukan observational study, tapi dari segi kualitas paling bagus yang post marketing clinical trial, ya. Yang keempat, bisa melihat pola persepan dan penggunaan obat. Nah, ini juga sama ya, observasional. Cuman kalau hanya kita melihat pola persepan dan penggunaan obat itu biasanya jarang bisa menarik kesimpulan, oh ternyata benar obat A ya gitu. Susah sekali untuk menarik kesimpulan. Jadi yang paling bagus adalah post marketing clinical trial. Yang nomor 2-nya itu adalah yang observational study, ya. Baik yang mau cohort, cross control, potong lintang, ini tergantung pada tujuan dari post marketing study-nya nanti, ya. Nah, ini yang tadi Bu Arimi sampaikan bahwasannya dalam studi pharmacovigilance dan post marketing study itu kolaborasi yang pentingnya, kerjasama antar tenaga profesional. Jadi tidak ada yang lebih unggul, oh saya yang paling dewa nih di antara kalian, nggak ada, ya. Semuanya punya peranannya masing-masing dan menopang satu sama lainnya. Ya, jadi tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, apa gitu, nggak ada, ya. Semuanya dalam segitiga yang harus memegang setiap sudutnya agar garis-garisnya itu bisa berdiri, ya, menyusun satu kesatuan yang disebut dengan segitiga tadi, gitu ya. Dokter, farmasis, perawat itu adalah segitiga utamanya, ya, dalam penggunaan obat, mencegah terjadinya efek samping, gitu ya, dan bagian dari tim pharmacovigilance. Oke, jadi tidak ada yang superior, gitu ya. Dan harus ada komunikasi yang efektif. Harus bisa menyampaikan, ya, menyampaikan pendapat, lalu memberikan informasi, ya. Kadang memang dalam rapat itu, ya, berbeda pendapat itu pasti ada, cuman jangan sampai dibawa dendam, gitu ya. Jangan, oh aku hebat, aku nggak mau deh kasih tahu ilmuku ke mereka. Nggak boleh, ya. Nggak ada yang hebat. Tujuan kita adalah menyelamatkan pasien, bukan untuk mencari siapa yang hebat, gitu ya. Oke. Dan harus dilakukan rapat reguler. Kalau ini sudah ada aturannya di rumah sakit, nanti kalian kalau sudah menjadi tim komitenya rumah sakit, kalian akan melakukan rapat reguler ini, ya, untuk mengatasi beberapa kasus pasien. Nah, ini yang terakhir, peran dokter dalam pharmacovigilance, ya, mendeteksi dan mengenali, terutama tadi dalam investigasi, ya, penilaian klinis, itu dokter harus berperan aktif di sana, karena memang hanya dokter yang punya penilaian klinis, yang ahlinya dalam penilaian klinis, gitu ya. Lalu melaporkan EDR secara benar, ya, dan tepat waktu kalau bisa, memberikan edukasi kepada pasien, ya, terutama nanti ya ini kan sudah terjadi, masih dicarikan solusi, ya, dokter punya peranan penting di sana. Oh, ibu, bapak,
kami sedang proses investigasi, misalnya kami sedang menyelidiki kenapa bisa seperti ini, namun sebagai langkah pencegahan kami sudah melakukan pemberian obat A, obat B misalnya, atau apapun tindakan itu, ya sehingga pasien merasa, oh Ya, ntar jemput DC dulu. aku diutamakan loh gitu ya, jangan sampai dokternya itu cuci tangan, tenaga kesehatan kami cuci tangan, jangan sampai seperti itu ya. Lalu menggunakan resepkan obat secara rasional dan berbasis bukti. Nah ini penting banget ya. Jangan meresepkan obat karena tawaran dari medical representative ya. Dok, resepin obat ini ya, nanti kalau tembus penjualan sekian, dokter jalan-jalannya ke Kapadokia gitu. Tapi obat itu nggak cocok untuk pasien Anda, ya jangan hanya demi mengejar Kapadokianya itu gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus benar-benar melakukan peresepan itu yang rasional dan berbasis bukti. Nah, kami di apoteker pun, ya medical representative itu adalah apoteker, beberapa teman-teman farmasis gitu ya. Kami selalu bilang, kalian jangan hanya mengejar omset gitu ya, biar obat kalian laku gitu ya. Tapi penting untuk memberitahukan obat ini tepatnya untuk pasien yang seperti apa gitu ya. Terus efek sampingnya apa, itu yang menjadi poin pentingnya. Terus keunggulannya dibandingkan obat lain itu apa yang menjadi nilai jual kalian gitu ya. Nah itu ya sebenarnya farmasis juga salah ya gitu ya, kalau dok kalau bahasanya dok jual sekian ya, nanti dokter ke Kapadokia, itu nggak benar. Edukasi yang seperti itu, informasi yang seperti itu tidak benar ya. Dan kadang ada beberapa teman dok, oh ya udah diresepkan aja gitu ya, padahal tidak perlu. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kita harus sama-sama saling bahu membahu gitu ya, membangun komunikasi dan kolaborasi ya, sehingga tujuan kita tadi ya, patient safety gitu. Bisnis tetap ada, iya, nggak mungkin, siapa sih yang nggak butuh duit di dunia ini gitu kan ya. Tapi ingat, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi salah satu tenaga kesehatan, ya, tugas utama kita adalah menyelamatkan pasien. Kalau kita melenceng dari sumpah kita tidak, apa namanya? Kalau saya nyebutnya ya, kita kita sama dengan para pembunuh, cuman kita lebih intelektual doang gitu ya. Kalau kita mementingkan ego kita, gitu ya, karena kita berhadapannya dengan pasien, gitu ya, dengan nyawa, gitu ya. Makanya kenapa kita disumpah? Karena nanti kalau udah jadi dokter, pada saat penyumpahan itu, pelantikan jadi dokter, kalian akan menyebutkan sumpah di bawah disaksikan oleh Tuhan kalian masing-masing gitu ya, di bawah kitab suci kalian masing-masing. Sama kami juga, bisnis tetap ada, iya, tapi berbisnislah yang sehat gitu ya, jangan jadikan pasien itu korban. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ini jam berapa? Oh, tepat jam 7. Lebih sedikit, lebih 6 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, untuk absensinya bagaimana ya? Halo? Halo? Keluar, Bu. Oke. Gak apa-apa. Dayu Jo. Kalau saya perlu absen atau tidak, ada absen harus saya tanda tangan. Saya